GSRI Singkawang didirikan oleh misionaris Loswon pada tanggal 10 Februari 1955 atas misi dari Pendeta Dr. Timothy Chow Sekwang. Namun, beliau meninggal karena dibunuh pada tanggal 21 Februari 1955. Pendeta Dr. Timothy Chow Sekwang memberikan estafet penginjilan GSRI Singkawang kepada Pendeta Titus Bartolomeus pada tanggal 7 Juli 1957. GSRI Singkawang dibuka kembali. Setelah melayani selama 29 tahun, tepatnya tahun 1984, di usia yang tidak muda lagi, Pendeta Titus Bartolomeus mengundurkan diri dan pengembalaan diteruskan oleh Pendeta Eliakim Tandi. Pada tanggal 7 Juli 2017, tepat pada HUT ke-60 GSRI Singkawang, Pendeta Eliakim Tandi memasuki masa emeritus dan jabatan gembala sidang dilanjutkan oleh Guru Injil Laupi Eng sampai sekarang. Persekutuan Pemuda dimulai sejak tahun 1965, lalu diikuti Persekutuan Remaja pada tahun 1967, sampai pada tahun 2003 Persekutuan Tunas terbentuk. Perjalanan GSRI Singkawang tidaklah singkat, banyak masa-masa krisis yang dilalui menempa GSRI Singkawang seperti sekarang ini. Dan tahun ini 2020 kita kembali mengalami krisis, yakni krisis ekonomi dan kesehatan di pandemi COVID-19. Tahun uji menimbulkan pengharapan akan penggenapan firman Tuhan, mengambil tema Corona, Komitmen, Responsibility, Navigate. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau iring
Oke teman-teman, sebelum kita memulai acara HUT Tunas Remaja Pemuda GSR Singkawang kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah memimpin persekutuan Tunas Remaja Pemuda melewati tahun demi tahun, dan pada malam hari ini kami merayakan ulang tahun bersama dengan Tunas Remaja Pemuda GSR Singkawang. Tuhan, kami serahkan acara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap acara yang kami lakukan, kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan terutama firman yang akan kami dengarkan, boleh kami sharekan kepada mereka yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami serahkan perayaan HUT Tunas Remaja Pemuda GSR Singkawang sekali lagi hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat datang di HUT Terempeng GSRI 2020. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kasih tahu aja yuk tema kita tahun ini. Nah iya, jadi tema kita tahun ini adalah Corona. Tapi bukan Corona yang kita alami saat ini ya. Oh iya, yang ada singkatannya itu kan, Cek? Ya bener banget, jadi singkatan yang kita ambil ini ada Komitmen, Responsibility, dan Navigate. Nah, yang pertama itu komitmen, yang artinya kita harus memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Ya, kemudian ada responsibility, di mana kita harus bertanggung jawab atas identitas kita sebagai anak Tuhan. Lalu yang terakhir ada navigate, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengarahkan orang di sekitar kita agar percaya kepadanya. Nah, iya teman-teman, ketika kita sudah berkomitmen kepada Tuhan, bahkan dalam situasi tersulit apapun, kita harus tahu kalau Tuhan itu adalah jalan kemenangan. Oke, mari kita angkat satu pujian. Lebih dari pemenang. Shadows know I still alive. In my head
sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Yos Derman. Shalom teman-teman Tunas Remaja Pemuda, kita bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini kita bisa merayakan HUT bersama, kita boleh melayani, kita boleh mendengar firman, dan kita boleh memuji Tuhan bersama. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami ingin mendengar firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan. Doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai dasar perenungan kita, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan satu lagi, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, tema kita tahun ini adalah corona. Tentu saja corona ini bukan virus, tetapi penggalan dari 3 kata, yaitu komitmen, responsibility, dan navigate. Namun sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus memahami terlebih dahulu mengapa tema ini kita bahas. Virus corona adalah satu penyakit yang mudah menular dan sangat mematikan. Sebagaimana kita tahu bahwa tidak sedikit mereka yang sakit dan banyak yang telah meninggal dunia. Tentunya virus ini mengancam dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Tetapi ada satu virus yang lebih berbahaya, virus yang lebih mengerikan, bahkan virus yang sampai membawa manusia ke dalam kematian, yaitu virus dosa. Virus dosa itu ada sejak kejatuhan manusia pertama dalam dosa sampai kepada kita hari ini. Oleh sebab itu manusia hidup di dalam dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia itu hidup di dalam ketakutan karena dihantui penghukuman Allah terhadap dosa. Itulah sebabnya manusia butuh anugerah. Itulah sebabnya manusia butuh Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita sebagai pemuda remaja yang tahu betul bahwa kita berdosa, maka kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh anugerah Allah lewat Tuhan Yesus dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena melalui Tuhan Yesus, melalui kematiannya, kita boleh diselamatkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat di dalam Roma maupun kepada jemaat Efesus. Dia menceritakan kepada mereka bahwa manusia itu berdosa dan hanya bisa diampuni dosanya bila manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Baik di dalam Roma maupun di dalam Efesus, bahwa keselamatan semata-mata anugerah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, mungkin hari ini Anda berdosa, hina, jijik, kotor, rusak, gagal, dan tidak layak. Berita anugerah buat kita bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan sayang pada kita. Bila hari ini Roh Kudus mendorong teman-teman untuk percaya kepada Tuhan, marilah kita percaya kepadanya. Biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita boleh menikmati anugerah keselamatan. Tetapi anugerah keselamatan yang kita terima tidak berhenti sampai di situ kita cukup untuk diselamatkan.
Tuhan tidak menebus kita untuk menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya. Betul, Tuhan menerima kita apa adanya dan Dia menebus kita. Tetapi setelah Dia menebus kita, Dia tidak mau supaya kita menjadi orang Kristen apa adanya. Tetapi kita harus melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah sebabnya tema kita pada hari ini adalah Corona, artinya komitmen. Kita, CO itu artinya komitmen. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah di dalam Kristus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus punya satu komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Apa artinya? Paulus mendorong orang Efesus supaya mereka punya satu komitmen untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Persembahan hidup yang tentang kekudusan hidup, tentang pelayanan, kesetiaan mengikut Tuhan. Nah, di masa-masa situasi yang saat ini, Tuhan juga menuntut kita, mendorong kita supaya kita punya komitmen setia mengikut Tuhan. Komitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Pemuda remaja yang telah diubah oleh kasih karunia pasti ada komitmen untuk setia, percaya pada Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya punya komitmen. Komitmen tanpa aksi, komitmen tanpa respon, tanpa tanggung jawab, maka tidak bisa direalisasikan. Itulah sebabnya singkatan yang kedua dari Corona ini adalah responsibility. Artinya kita bertanggung jawab. Setelah kita punya komitmen mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada action yang harus kita lakukan, ada respon yang bisa kita panjarkan, yaitu melayani Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, kita ini buatan Allah, kita ini dibuat, dicipta, lalu ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, hidup di dalam anugerah Tuhan. Maka kita harus melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan artinya butuh suatu tanggung jawab. Selain memiliki komitmen, maka komitmen itu harus diwujudkan dengan sikap dan tanggung jawab kita untuk mengasihi Allah, untuk melayani Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kepada orang Kristen di Roma demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mengapa? Supaya orang-orang Kristen yang di Roma juga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan Tuhan. Boleh dikatakan untuk menggunakan hidup yang ada di dalam Kristus, yang sudah dipersatukan di dalam Kristus, yang sudah menikmati anugerah penebusan untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kudus, yang tidak sama dengan dunia ini. Hidup kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan kekudusan, dengan hidup yang taat kepada Allah, dengan menjaga sikap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan, bagaimana kita bertanggung jawab atas kasih Allah dalam hidupmu dan hidupku. Dikatakan kita harus mempersembahkannya, menggunakannya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana cara? Harus kudus, harus suci, harus saleh. Artinya kita juga anak-anak Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk menjaga, untuk membedakan diri kita tidak sama dengan dunia ini. Teman-teman, dunia ini banyak godaan, banyak cobaan yang mencoba membawa kita jatuh di dalam dosa. Tetapi
Firman Tuhan berkata, dia kata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Artinya kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berani berbeda dengan dunia yang berdosa. Itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Bertanggung jawab juga untuk memberitakan Injil. Sebagaimana moto gereja kita, ke seluruh bumi beritakan Injil. Bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu melakukan kebaikan, memberitakan Injil, mengasihi sesama, membagikan berkat rohani bagi orang-orang yang belum percaya. Dan bagian yang terakhir adalah navigate. Artinya bahwa seluruh hidup kita, kekuatan kita, kesehatan kita, pikiran kita, kecerdasan kita, prestasi, keberhasilan kita harus kita pakai menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan diarahkan untuk kemuliaan Allah. Karena Paulus berkata di dalam Roma pasal 11, sebab dari Allah dan untuk Allah dan bagi Allah lah segala kemuliaan. Artinya bahwa ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau mengikut Tuhan, jangan ada motivasi lain. Jangan ada maksud-maksud yang tidak memuliakan Allah. Bukan untuk mencari kepentingan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tetapi hidup kita yang berkomitmen untuk mengasihi Allah, melayani Allah. Hidup kita yang bertanggung jawab memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, harus dinavigasikan, diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah, lakukanlah itu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri kita, bukan untuk kepuasan hati kita, tetapi semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Sebab kenapa? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia, maka seluruh kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Ia harus menderita menjadi manusia, lalu kemudian ia memberitakan Injil, kemudian dia menderita karena hukuman dosa di atas diri kita, dia sampai digantung di tiang salib dan mati. Semuanya itu dia lakukan demi kemuliaan Allah untuk menyelamatkan kita semua, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu teman-teman, Tuhan Yesus telah memberikan seluruh nyawanya bagi kemuliaan Allah untuk memberkati kita. Maka marilah kita menggunakan hidup ini yang telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus sebagai manusia baru saat ini. Kita persembahkan, kita jadikan, kita arahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil bukan dengan motivasi yang salah, bukan dengan maksud-maksud tertentu, bukan untuk mendapat pujian, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam kasih Kristus, marilah kita memiliki komitmen untuk mengasihi Allah, setia kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan, tanggung jawab untuk memelihara hidup kita yang kudus, saleh di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus mengarahkan seluruh hidup kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Maka seluruh hidup kita harus menjadi kemuliaan dan kesenangan bagi Allah. Sebab itu kata firman Tuhan, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga ketika hidup kita berkenan kepada Allah, sudah pasti itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat ulang tahun Tunas Remaja Pemuda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang saatnya kita masuk ke perayaan. Nah, ngomong-ngomong soal perayaan nih, apalagi perayaan ulang tahun kan, pasti kurang dong kalau kita nggak ada acara tiup lilin, ya nggak sih? Nah, teman-teman di rumah boleh siapin lilinnya. Kita mau tiup lilin sekarang, tapi dalam hitungan bareng-bareng ya. 1, 2,
2, 3. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin tahun demi tahun persekutuan tunas remaja dan pemuda GSR Singkawang. Kiranya melalui HUT kali ini kami boleh terus diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan terus memakai kami, masa muda kami, untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya, kita akan ada kata sambutan dari Gembala Sidang, Kepala Majelis, Ketua dan Wakil Turempem, dan Koordinator acara kita. Hai tunas remaja, tam, pemuda. Tuhan memberkati kalian. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ayat ini Paulus mengingatkan Timotius bagaimana agar orang lain tidak menganggap kamu rendah karena kamu muda. Orang muda di sini juga harus memiliki prinsip seperti ini. Harus menghargai diri sendiri agar orang lain juga menghargai kamu. Paulus berkata, jika kamu tidak ingin orang lain menganggap kamu rendah, maka kamu harus bersikap agar orang lain tidak merendahkan kamu. Di dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki sikap hidup yang baik, dan juga dalam kehidupan rohani menjadi teladan yang baik. Dengan begitu orang lain pun tidak akan berani menganggap rendah kamu. Paulus berkata kepada Timotius harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, agar dihargai di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, dan memuliakan nama Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk tunas remaja pemuda. Melalui ayat ini Tuhan mau memakai anak-anak muda GSR Singkawang untuk lebih maju. Walaupun kalian masih muda,
tetapi jangan membuat orang lain menganggap rendah kalian. Dan buatlah orang lain melihat Kristus di dalam diri kalian. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Mewakili segenap majelis GSRI Singkawang, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tunas Remaja dan Pemuda GSRI Singkawang. Semoga makin bertambah dan bertumbuh di dalam iman, semangat dalam melayani, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, Tunas Remaja Pemuda, dimanapun teman-teman berada, kita sungguh bersyukur dan kita masih bisa merayakan HUT bersama sekalipun secara online. Ya, selama belasan tahun pelayanan di GSRI, kali ini spesial sekali karena kita merayakan ulang tahun di tengah pandemi menggunakan live streaming. Kita sangat bersyukur. Ini yang paling penting adalah Corona ini, COVID-19 ini memberikan kita sudut pandang yang baru. Ternyata pertumbuhan iman bukan hanya dibatasi di gedung gereja, tapi dimanapun kalian berada, kalian tetap bertumbuh, tetap memberitakan Injil, ya. Dan kita sungguh bersyukur sekali, sekalipun di tengah pandemi ini kita tetap bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan bisa mendengarkan firman Tuhan secara online. Ya, selamat ulang tahun untuk Tunas Remaja Pemuda GSRI Singkawang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo teman-teman Tunas dan Remaja Pemuda, selamat ulang tahun ya. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berani tampil beda untuk memancarkan keindahan Kristus bagi dunia. Mari bangkit anak muda, jadi berkat bagi dunia meskipun di tengah pandemi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai teman-teman Tunas Remaja Pemuda, kita bersyukur tahun ini kita bisa merayakan HUT kita walaupun tidak secara bersama-sama di gedung gereja, tapi kita tetap semangat untuk merayakannya. Kiranya kita dalam perayaan ini terus mengalami pertumbuhan rohani di tengah-tengah krisis yang kita alami. Walaupun ada tantangan, tapi iman kita tetap fokus kepada Tuhan. Bahkan kita bertanggung jawab melayani Tuhan, dan seluruh keberadaan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Selamat hari ulang tahun Tunas Remaja Pemuda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semua, saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun ini adalah tahun yang sangat spesial, seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama berkumpul untuk merayakan HUT Turun Pom kita tahun ini, tapi izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bertambah 1 tahun untuk persekutuan Tunas Remaja, dan Pemuda di GSRI Singkawang ini. Kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk terus bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kiranya tidak hanya di dalam diri kita melalui pengenalan secara pribadi yang semakin mendalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga kita boleh terus bertumbuh di dalam komunitas kita. Kita boleh saling mendukung antar sesama teman-teman seiman, kita boleh sama-sama saling mengasihi, boleh semakin mendukung di dalam iman, dan juga kita boleh bertumbuh keluar dari komunitas kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di sekolah, dan di tempat kerja kita. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan terus menyertai kita senantiasa. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tunas Remaja Zion, dan Pemuda Philadelphia di tempat ini. Salam untuk kita semua. Selaku ketua dari Komisi Remaja Zion, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Turun Pom, dan juga walaupun dalam kondisi seperti ini, saya ingin berharap juga teman-teman yang di rumah bisa selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga
kita selalu mendengarkan firman Tuhan yang telah disiapkan. Semoga HUT Turumpem ini dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Tunas Remaja Pemuda. Semoga di ulang tahun kita ini yang kesekian, kita semua dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saya ada satu ayat yang mau saya bacakan kepada kita semua, yaitu di Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, jadi saya berharap kepada Tunas Remaja Pemuda di tahun-tahun selanjutnya nanti, kita dapat menjadi Tunas Remaja Pemuda yang lebih berkomitmen, bertanggung jawab, dan juga menjadi teladan bagi banyak orang. Selamat ulang tahun buat Tunas Remaja Pemuda GSRI Singkawang. Kiranya kita boleh dipakai Tuhan untuk membawa kehangatan kasih di dalam dunia ini, menjadi garam dan terang di dunia ini. Walaupun kadang ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Lebih berarti bagimu, takkan ku sia-siakan masa mudaku. Ku persembahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku mau hidup lebih mengasihi-Mu, dengan segenap hati ku cari Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kesenangan dunia hanya untuk bersama-Mu, Tuhan. Ku sungguh ingin di dekat-Mu, ku sungguh ingin di hati-Mu. Tiada yang lebih berharga selain diri-Mu. Ku sungguh ingin di dekat-Mu, ku sungguh ingin di hati-Mu. Tiada yang lebih berharga melayani-Mu seumur hidupku. Na na na, na 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 na, na 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 na. Hidup lebih berarti bagimu, takkan ku sia-siakan masa mudaku. Ku persembahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku mau hidup lebih mengasihi-Mu, dengan segenap hatiku cari Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kesenangan dunia hanya untuk bersama-Mu, Tuhan. Ku sungguh ingin di dekat-Mu, ku sungguh ingin di hati-Mu.
Oke, saatnya kita akan menyaksikan penggambaran tentang TRP. Halo semuanya, saya Jenis dan inilah gambaran saya mengenai Tunas Remaja Pemuda. Jadi menurut saya Tunas Remaja Pemuda seperti ketiga anak muda ini. Mereka harus menempuh satu perjalanan yang begitu panjang sampai ke satu tujuan akhir, yaitu kehendak Tuhan dan kehidupan yang kekal. Tetapi untuk menuju ke sini perjalanannya begitu susah. Kalau kalian bisa melihat, saya menggambarkan ini sebagai jalan melayang. Dan jika mereka tidak fokus atau mereka tidak bersatu, mereka bisa jatuh salah satunya atau bisa jatuh ketiga-tiganya. Dan di dalam jurang yang sangat dalam ini itu juga ada api, sehingga ketika mereka jatuh belum tentu mereka bisa bangkit kembali. Tapi ketika pemuda ini saya gambarkan begitu ceria dan begitu bersemangat. Inilah Tunas Remaja Pemuda yang saya gambarkan. Jika Tunas Remaja Pemuda selalu bersatu, selalu bersemangat, dan juga terus memandang kepada Yesus Kristus, bersandar kepada Yesus Kristus, apapun tantangannya, Tunas Remaja Pemuda pasti bisa menghadapinya. Dan juga seperti di dalam Alkitab menuliskan, satu tali itu mudah putus, dua tali juga mudah putus, tetapi ketika tiga tali disatukan, mereka tidak mudah untuk dipisahkan maupun diputuskan. Jadi gambar ini juga merupakan harapan saya kepada Tunas Remaja Pemuda supaya terus bersatu, terus mengasihi satu sama lain dengan kasih Tuhan, dan juga persekutuannya semakin erat dan terus bersandar kepada Yesus Kristus. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya gambar. Seperti yang kalian lihat, saya menggambar Yesus sedang berdoa. Apakah teman-teman ingat cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ketika Yesus sampai di Taman Getsemani bersama murid-muridnya, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya duduk, dan sedangkan ia pergi berdoa, dan ia hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut bersamanya. Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Yesus menegur Petrus kenapa ia tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam dengannya. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan artinya ia mau mereka waspada dan terus berdoa agar berbagai kejadian tidak mengejut ke mereka dan membuat mereka menyerah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut, gelisah, gentar, ataupun khawatir. Ketika kita merasa takut, khawatir, gelisah, dan gentar, berdoalah kepada Tuhan. Dan Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Demikianlah video yang saya buat ini, kiranya dapat bermanfaat bagi setiap yang mendengarkan dan merenungkannya siang dan malam. Saya menggambar matahari dan juga tanaman bunga yang bertumbuh karena seperti itu juga saya berada di gereja ini. Mulai dari saya ikut remaja dan juga pemuda, saya merasa bahwa firman Tuhan setiap hari seperti matahari selalu menerangi apapun yang sedang saya lakukan dalam kehidupan saya, selalu menuntun saya sehingga tumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kemudian untuk tanaman yang bertumbuh itu ibaratnya seperti kita yang akan tumbuh dengan sangat baik bila kita dekat dengan firman Tuhan. Demikian. Saya menggambarkan Turamab itu seperti istana, karena istana itu melindungi kita dari musuh-musuh yang ingin menyerang kita. Nah, musuh-musuh di sini seperti iblis dan juga
rayuan-rayuan kita untuk melakukan dosa. Jadi dengan adanya istana, kita sebagai anak raja, pastinya kita akan terlindungi dari itu semua jika kita tidak keluar tanpa penjagaan. Nah, makanya Turapem itu adalah sebuah wadah bagi kita orang-orang yang tersesat dan ingin bimbingan supaya kita menjadi lebih kuat, yaitu di istana, yaitu Turapem. Nah, setelah kita menjadi kuat di sana, maka kita dapat menjadi prajurit atau anak raja atau pangeran atau putri yang siap untuk menghadapi dunia. Navigate, mengarahkan tentu harus ada tujuan, dan jalannya tidak akan mudah untuk dicapai. Tetapi kita memiliki Tuhan yang menjadi penunjuk jalan kita. Ialah Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle work, promise
sekarang untuk menutup acara kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Guru Injil. Baik teman-teman, kita bersyukur Tuhan memimpin semua acara bisa berjalan dengan baik, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan memimpin, menyertai dan memberkati semua acara dan bisa terselesaikan dengan baik. Kami sungguh bersyukur kiranya berkat rohani yang kami dapatkan melalui perayaan HUT Tunas Remaja Pemuda kali ini, sekalipun secara virtual, boleh mendatangkan kekuatan iman tersendiri bagi kami. Apalagi kami di tengah-tengah pandemi ini. Biar Tuhan terus memberkati rekan-rekan pemuda, tunas dan juga remaja terus berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mereka. Mereka adalah nanti generasi penerus gereja ini. Dan Tuhan yang terus pimpin. Dan Tuhan yang tumbuhkan iman ke dalam hati mereka. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ini doa kami bersyukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.